Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang ada di tempat ini. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, engkau siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mengambil lagi kebenaran firman Tuhan untuk bagian yang ketiga dalam kita memilih kehidupan. Nah, saudara-saudaraku, kita buka bersama kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15 dalam tema khotbah memilih kehidupan bagian yang ketiga. Mari sama-sama kita akan membaca ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Saya membaca untuk kita semua, ya, Bapak Ibu yang juga menonton video khotbah ini boleh untuk membacakan firman Tuhan ini juga. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai dengan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita semua untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, pada bagian yang kedua, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita benar-benar, saudara-saudaraku, harus benar-benar kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita tidak boleh bermain-main dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Banyak kali kita berhadapan dengan situasi keadaan yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya minggu lalu saya katakan kita tidak boleh sama dengan dunia. Ya, keputusan kita untuk memilih dan mengikuti Yesus adalah keputusan yang final. Ya, untuk tidak menjadi sama dengan dunia, ada 3 hal yang saya bagikan minggu lalu. Maka hanya Tuhan saja yang menjadi Allah kita. Kemudian untuk tidak menjadi sama dengan dunia, maka kita harus punya prinsip dan landas yang benar dalam hidup ini, yaitu menuruti firman-Nya. Dan yang ketiga, untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, selalu berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, kitab Yosua, ya, adalah pesan Tuhan yang luar biasa kepada hamba Tuhan Yosua. Yosua adalah abdi Musa. Pesan terakhir Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel adalah suatu pesan yang tegas. Sekalipun pesan ini, di dalam pesan ini ada pilihan yang harus dipilih oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tetapi ketegasan Yosua untuk dia tetap beribadah kepada Tuhan, itu adalah ketegasan yang benar-benar didasari oleh hidup takut di dalam Tuhan. Nah saudara, pengalaman sebagai abdi Musa, pengalaman sebagai asistennya Musa, pengalaman sebagai pendamping Musa, dan juga sebagai pemimpin pengganti Musa pada waktu itu, Yosua memberikan kebebasan penuh kepada umat Tuhan, umat Israel, untuk memilih yang terbaik dalam hal ibadah. Saudara-saudara, Alkitab katakan ibadah itu mengandung janji. Nanti kita akan lihat. Yang menarik adalah di sini, saudaraku, bahwa Yosua memutuskan bahwa dirinya dan seisi rumahnya hanya
kepada Tuhan saja mereka akan beribadah. Yosua sudah tidak takut. Yosua pemimpin yang luar biasa. Kita tahu bersama, dia bersama Kaleb adalah 12 bagian dari 12 pengintai di daerah tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb lah yang memberikan satu semangat dan support kepada umat Tuhan untuk mereka tidak takut memasuki tanah perjanjian, sekalipun yang diteropong oleh mereka, yang diintai oleh mereka adalah raksasa-raksasa yang menakutkan. Nah, saudara-saudaraku, hari ini sikap dan tindakan Yosua ini biarlah menjadi sikap dan tindakan kita juga. Amin. Kita harus meniru sikap ini sebagai suri tauladan yang baik, sebagai satu contoh yang sangat baik, sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus Kristus. Memilih Yesus Kristus adalah keputusan final kita. Amin, saudara-saudaraku. Hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan 3 hal berkaitan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang hari ini boleh kita baca. Nah, saudara, saya akan membaca yang pertama. Renungan yang pertama, ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saya membaca juga bagi kita semua sebagai bahan referensi dalam Alkitab Indonesia masa kini yang ditulis dalam Yosua 24 ayat 14 dikatakan begini. Jadi sekarang, kata Yosua selanjutnya, hormatilah Tuhan. Hormatilah Tuhan. Mengabdilah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan setia. Dipakai kalimat di sini, hormatilah Tuhan. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, perenungan firman Tuhan pada hari ini, takutlah atau hormatilah Tuhan dan beribadalah kepadanya. Mungkin saudara sudah seringkali mendengar ajakan ini, tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya tetap mengingatkan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, bahwa takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan sesuatu yang tidak boleh hilang dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya pernah katakan bahwa kalau kita hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Dia, kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita dan membesarkan kita. Kita hormat kepada orang tua kita, kita cinta kepada Dia, kepada mereka. Kita takut kepada orang tua kita. Kita tidak ingin melanggar, melawan orang tua kita. Apatah lebih lagi kepada Dia, pemilik alam semesta ini. Saudara-saudara, ironis, sungguh ironis. Dunia sekarang ini, dunia yang sudah tidak menghormati Tuhan lagi, saudara-saudara. Ya, dunia yang sekarang ini sudah tidak takut lagi untuk membuat dosa-dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan Alkitab oleh firman Tuhan, bahwa kedatangan anak manusia kali yang kedua itu akan seperti pada zaman Nuh dan seperti zaman Sodom dan Gomora. Kita tahu bersama, saudaraku, contoh dalam kitab Kejadian, peristiwa Sodom dan Gomora. Orang-orang pada masa itu melakukan penyimpangan seksual yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka tidak malu-malu untuk melakukan hubungan yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang tidak suci di hadapan Tuhan sesama jenis. Saudara, inilah keadaan potret dunia saat ini, saudara-saudara. Maka itu Injil Lukas pernah katakan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti kejadian pada peristiwa Nuh dan peristiwa Sodom dan Gomora. Peristiwa Nuh demikian, saudara-saudaraku. Nuh sudah mensabdakan firman Tuhan untuk umat Tuhan, untuk orang-orang pada masa itu, untuk hidup takut di dalam Tuhan, untuk meninggalkan percintaan dunia, untuk tidak mau melakukan dosa. Tetapi saudara tahu bukan, pada akhirnya setelah bahtera itu selesai dan penghukuman Tuhan akan dijatuhkan kepada dunia pada masa itu, saudaraku, kita tahu bersama hanya Nuh dan keluarganya saja yang masuk ke dalam bahtera. Selebihnya yang masuk adalah hewan-hewan, saudara. Kemana manusia yang banyak pada waktu itu untuk ukuran pada itu? Mereka
lebih suka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka lebih suka mengikuti kedagingan mereka. Mereka lebih suka hidup takut kepada dosa. Maksud saya hidup suka berdosa daripada hidup takut kepada Tuhan. Bahkan mungkin saudara-saudara kita suka dengan cerita. Mungkin mereka menganggap Nuh sudah tidak waras lagi. Ya, tidak ada tanda-tanda hujan, tidak ada tanda-tanda banjir membuat bahtera. Tapi Nuh tetap setia. Kenapa? Karena Nuh dan keluarganya mau hidup takut di dalam Tuhan. Amin. Nuh dan keluarganya mau menghormati Tuhan. Nuh dan keluarganya mau beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Saudara, saya mengingatkan kita semua, renungan pada hari ini, Yosua memutuskan ini, bahwa aku dan seisi keluarga aku hanya akan beribadah kepada Tuhan. Dia lepaskan pilihan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan siap. Nah, ibadah pun saudaraku bukan karena terpaksa. Haleluya. Ibadah pun harus tulus, ikhlas. Saya selalu suka menyampaikan ini. Apa yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalamnya, makna kalimat ini tentu kental dengan maksudnya, supaya kamu mempersembahkan hidupmu dengan ikhlas dan tulus. Saudara, Tuhan tidak paksa kita mengikuti Dia. Tapi tentu Tuhan punya kepedulian yang tinggi kepada kita manusia. Pagi hari ini kami berdoa dalam Injil Lukas pasal yang keberapa, Ibu Gembala? Pasal 5 ya. Bagaimana Simon Petrus dan teman-temannya sepanjang malam mencari ikan di laut, tidak dapat sama sekali. Tapi pagi hari itu, setelah Yesus mengajar di tepi pantai, di dalam perahu, kemudian Yesus melakukan mujizat pada saat pagi hari menjelang siang ya. Saat yang sebetulnya secara ilmu kemaritiman, ilmu kelautan, dan pengalaman seorang lain itu susah untuk dapat ikan, ternyata banyak dapat ikan. Tapi bukan itu yang Yesus mau tunjukkan. Yesus ingin tunjukkan bagaimana supaya kita dapat menjadi pewarta Injil, melakukan amanat agung Yesus. Kalau ikan saja banyak dapat, apalagi manusia, saudara-saudaraku. Ya, manusia sekarang yang tadi saya katakan lebih suka hidup tidak takut Tuhan, lebih suka hidup tidak mau beribadah kepada Tuhan. Jangan malas-malas, saudara-saudaraku. Semangat untuk Tuhan. Waktu yang ada adalah waktu yang hanya sebentar. Saya tadi malam, saudaraku, menonton suatu renungan singkat tentang ada kalimat tentang tidur. Di Alkitab ada 2 peristiwa yang terjadi, yaitu waktu di Taman Getsemani, murid-murid diminta Yesus untuk berdoa, tetapi murid-murid tertidur. Dan kemudian di dalam Injil Matius ada 10 darah yang dipersiapkan, yang disuruh siapkan minyak dalam buli-buli, saudaraku. Tapi itu 5 yang bodoh tidak mempersiapkan minyak dengan baik. Mereka semuanya tertidur, tapi yang 5 itu sudah mempersiapkan. Gambaran apa? Gereja Tuhan masa kini, saudara-saudaraku. Ada gereja yang sedang tertidur. Kita tidak boleh tertidur secara rohani, saudara-saudaraku. Amin. Keputusan penting harus kita ambil. Bukan saja mulut kita berkata, aku mau ikut Yesus, tetapi sikap dan tindakan kita pun kita ikut kepada Tuhan. Itulah sebabnya, kalau saya boleh meminjam kalimat Yosua dalam kitab Yosua pasal 24 ini ayat ke-14 itu. Takutlah akan Tuhan, atau hormatilah Tuhan, mengabdilah kepadanya. Dikatakan mengabdilah. Kata beribadah diganti dengan kata mengabdi di sini. Haleluya. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Yang kedua, masih dalam ayat yang ke-14. Yang pertama, takutlah akan Tuhan atau hormatilah Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Yang kedua,
Saya baca lagi ayat 14, tapi bagian yang ke-B-nya ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah ini dia, dikunci dengan kalimat beribadahlah kepada Tuhan, ayat 14 ini. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadikan Tuhan yang utama dan yang pertama, yang terutama di dalam hidup kita. Haleluya, saudara-saudaraku. Dalam ayat yang sama ini, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis kata begini, saudara-saudaraku, perhatikan ini. Singkirkanlah ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu dahulu di Mesopotamia dan Mesir. Mengabdilah hanya kepada Tuhan. Yosua tahu, saudara-saudaraku, bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Kalau saudara membaca mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara baca bagaimana pemberontakan, perlawanan, persungutan bangsa ini kepada Musa. Bahkan Musa pun pada akhirnya pun bersama Harun tidak diperkenankan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Harun mati. Musa hanya bisa melihat itu. Kenapa? Karena mereka diperintahkan. Baru tadi malam juga ya kita baca, Pak, Ibu Gembala ya. Dan tadi malam saya juga dapat renungan itu. Tadi malam saya dapat renungan itu di YouTube, saudara-saudaraku. Iya, tentang marah. Tadi yang pertama tentang tidur, yang kedua tentang marah. Yosua marah, Musa marah ke bangsa Israel, persungutan. Kami tidak ada air, tidak ada air. Seperti saat sekarang, saudara-saudaraku ya. Sekarang bisa dikatakan musim kering di Indonesia kebanyakan. Tapi puji Tuhan, di Cibinong, di Bogor sudah mulai hujan. Mereka bersungut-sungut tidak ada air. Kemudian Tuhan bilang, bicaralah kepada batu itu, nanti akan air. Tapi saking marahnya Musa, batu itu dipukul dengan tongkatnya 2 kali. Disitulah juga Tuhan menjadi marah kepada Musa. Saudara, memang tidak gampang menuruti perintah Tuhan. Tetapi kalau kita menuruti perintah Tuhan dengan tulus, ikhlas, ya, kita mau melihat mujizat Tuhan. Jadi yang kedua, saudaraku, jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Singkirkan, jauhkan ilah-ilah lain, saudara-saudara. Apa sih yang menjadi kesukaan kita? Ya, sekarang kita ini sedang berjuang, saudara-saudaraku. Benar-benar berjuang, saudaraku. Bagaimana kita benar-benar mau untuk menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Memang ini perjuangan yang tidak mudah, saudara-saudaraku. Karena kenapa? Yang tadi saya juga katakan, dunia ini seperti menuntut kita supaya kita memiliki segala-galanya, kita lupa Tuhan. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita mempunyai segalanya, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tetapi kita tidak boleh lupa diri. Amin. Kita tidak boleh menjadi sombong. Kita tidak boleh menjadi tinggi hati. Jadikan terus Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Saudara, kurang apa bangsa Israel ini? Kalau saudara lihat perjalanan umat Tuhan ini, saudara baca dalam kitab Keluaran, dipelihara Tuhan dengan sungguh luar biasa. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Dilindungi Tuhan. Yang penting kamu nurut saja, tidak melawan, tidak berbantah-bantah. Itu saja. Saya merangkum begini, saudara-saudara. Ternyata kalau hidup kita mau menurut apa kata firman Tuhan, maka hidup kita pasti bahagia dan selamat. Haleluya, saudaraku. Maka hidup kita pasti bahagia dan selamat. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua yang menonton video khotbah ini, jaga mulut kita, jaga lidah kita. Saya juga belajar dalam hari-hari ini, saudara-saudaraku. Saya berusaha dengan sangat keras dan sungguh-sungguh untuk tidak mau menyakiti hati Tuhan, untuk tidak mau melukai hati Tuhan, untuk tidak menyinggung perasaan sesama kita.
Kadang-kadang mulut kita berkata sesuatu yang mungkin tidak ingin bermaksud untuk menyakiti hati sesama kita. Kita bisa disalahpahami. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, ucapkanlah kebenaran. Ya, kebenaran itu memang menyakitkan saudara-saudaraku, tapi kebenaran itu pasti menyelamatkan kita. Amin. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Singkirkanlah ilah-ilah lain. Ini bisa juga bicara tentang pikiran kita, saudara-saudara. Mindset kita. Mulai hari ini, kejengkelan ya, kekesalan kita harus dihilangkan. Betul Ibu Gembala? Ya kan? Ya kan? Kita harus punya pikiran yang positif. Banyak mengucap syukur di dalam Tuhan. Ya, ayo bangun gereja Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya. Oleh sebab itu, singkirkanlah dan jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ada percintaan duniawi di sini. Ada apa? Perselingkuhan rohani yang pernah dilakukan oleh umat Tuhan ini, dan ini menyakitkan hati Tuhan. Saudara, perselingkuhan dalam keluarga saya tidak boleh menyakitkan pasangan hidup kita, apalagi perselingkuhan rohani. Ilah-ilah lain yang menyakitkan Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan harus menjadi love dalam my heart kita, in my heart. Jadi cinta kita dalam hati kita. Haleluya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, atau ayat yang terakhir saudaraku, dalam ayat 15. Dalam ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ditegaskan sekali lagi oleh Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua sudah memutuskan bagi dia dan keluarganya. Yang ketiga, saudaraku, melayani Tuhan seumur hidup kita. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dibagi kata begini, saudara-saudaraku. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Ya, lihat saudaraku ya, Yosua tegas, tapi Yosua juga memberikan pilihan. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya, akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga, melayani Tuhan seumur hidup kita. Haleluya, saudaraku. Tadi sebelum firman Tuhan, kita naikkan lagu, Dia Yesus telah mati bagiku. Saya teringat dalam satu ayat yang sangat populer dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Mari saudara-saudaraku, saudara membuka ayat firman Tuhan ini sebagai ayat kita yang terakhir dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Dikatakan begini Bapak Ibu, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi, Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan apa saudaraku? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara lihat, pengabdian tanpa batas. Pengabdian yang penuh dengan totalitas, maksimal, super maksimal, yang dilakukan oleh pribadi yang agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara,
apa lagi yang mau kita pikirkan dalam hidup ini? Kalau Yosua dan seisi rumahnya, dia hanya mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bukan saja beribadah kepada Tuhan, tapi kita pun melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Miliki jiwa melayani, saudara-saudaraku. Jangan jiwa ingin dilayani, gila hormat, seperti kitab Galatia katakan, gila pujian manusia, ingin ditinggikan. Saudara, kitab Galatia sudah mengingatkan kita semua untuk kita berhati-hati dalam hal ini. Kita mau mencontoh Yesus sebagai teladan kita yang agung, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita mau melayani Tuhan seumur hidup kita. Ya, kita memilih Yesus adalah memilih yang terbaik. Kalau kita memilih dan mengikuti Yesus, ini artinya kita mau benar-benar mau ikut serta seperti jalan Yesus. Jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan terjal, jalan yang penuh dengan banyak kesesakan, saudara-saudara. Tapi ujung dari jalan itu adalah kebahagiaan total, keselamatan bagi kita semua. Saudara, Yosua sebelum dia meninggalkan dunia, Yosua sudah berpesan, Yosua sudah menyampaikan kepada umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu, kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, beribadah dan melayani Tuhan, dua hal yang tidak boleh kita hilangkan dalam hidup kita. Karena di dalamnya ada unsur kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita mencintai Tuhan. Bentuk penghormatan kita akan cinta kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kiranya renungan pada pagi hari ini, renungannya mengingatkan kita semua untuk kita betul-betul mau hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita dan mau melayani Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayo. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.